Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Maula dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai proyeksi peta. Nah, baik, langsung saja. Proyeksi peta adalah proses penting memindahkan permukaan bumi yang bulat ke bidang datar, menciptakan tantangan seperti distorsi bentuk dan luas yang harus diperhatikan dalam pemetaan. Kita mungkin sudah tidak asing ya dengan yang namanya peta. Namun pada kali ini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai macam-macam jenis peta. Nah, sebelum kita masuk ke dalam macam-macam peta, kita harus tahu dulu mengapa peta ini sangat penting, termasuk dalam hal ini termasuk dalam dunia geografis ya, karena peta itu dapat memudahkan kita gitu untuk melihat gambar bumi secara datar seperti itu. Nah, ini perbandingannya ya, perbandingan dari globe sama map atau peta. Kan kalau misalnya kita lihat dari globe atau bola dunia, itu memang tampaknya itu lebih detail. Namun ketika kita mau melihat satu daerah atau satu kawasan, itu akan akan sulit dibandingkan dengan melihat dari peta seperti itu. Jenis-jenis proyeksi peta. Nah, dalam dalam proyeksi peta itu dikenal menjadi tiga jenis proyeksi. Yang pertama ada proyeksi silinder atau proyeksi Mercator, lalu ada proyeksi kerucut, dan satu lagi adalah proyeksi azimutal. Nah, kita masuk ke proyeksi pertama, itu proyeksi silinder atau proyeksi Mercator. Nah, proyeksi Mercator itu memudahkan navigasi karena arahnya tetap, sangat berguna untuk pelaut. Nah, proyeksi Mercator tuh seperti ini ya bentuknya teman-teman. Nah, kegunaannya apa sih proyeksi Mercator ini? Proyeksi ini ideal untuk rute laut, membantu pelaut menjaga arah dengan tepat. Nah, distorsi luasnya seperti ini. Distorsi luas di daerah kutub menjadi masalah, membuat peta kurang akurat di sana. Jadi, jika di proyeksi Mercator ini, luas kutub utara dan kutub selatan itu menjadi tidak akurat lah seperti itu. Nah, lanjutnya ke proyeksi kerucut. Ciri khas dari proyeksi kerucut ini menunjukkan peta dengan distorsi minimal pada garis lintang tengah, cocok untuk peta wilayah beriklim sedang, memudahkan pemetaan geografis dengan akurasi tinggi. Contoh dari proyeksi kerucut ini salah ya, ini gambarnya harusnya ada bentuk kerucut begitu, terus di dalamnya ada bentuk bumi. Peta Albers menunjukkan representasi yang akurat untuk wilayah tertentu, mengurangi distorsi. Nah, terakhir ini ada proyeksi azimutal. Peta azimutal memfokuskan pada kutub, memberikan akurasi jarak dan arah dari titik pusat. Kan kalau tadi di peta Mercator itu kekurangannya ada di proyeksi kutubnya. Nah, maka untuk menutupi kekurangan itu dibuatlah yang namanya proyeksi azimutal, di mana fokus dari proyeksi azimutal ini hanya cuman di satu wilayah atau satu daerah tertentu saja, tidak seperti peta Mercator yang fokus atau cakupannya itu besar. Nah, kegunaannya itu sangat berguna gitu untuk perencanaan penerbangan, membantu pilot menentukan rute terpendek. Kelebihannya apa? Kelebihan utama dari peta azimutal adalah akurasi jarak dari titik pusat, ideal untuk navigasi udara. Nah, kelebihan dan kekurangan proyeksi. Pertama, dari proyeksi silinder. Kelebihannya adalah seperti proyeksi Mercator, sangat baik untuk navigasi
Ini memungkinkan pelaut dan navigator untuk menentukan jalur dengan lebih mudah dan akurat. Namun kekurangannya, proyeksi ini memiliki kekurangan yaitu distorsi luas di daerah kutub yang sangat besar, membuat area tersebut tampak lebih kecil dari kenyataannya dalam peta. Nah, contoh penggunaan proyeksi silinder ini umumnya digunakan dalam peta dunia dan peta navigasi, membantu pengguna memahami lokasi dan daerah. Meski harus diingat bahwa distorsi bisa mempengaruhi interpretasi dari peta tersebut. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan proyeksi kerucut. Kelebihannya, proyeksi ini memiliki distorsi yang kecil di garis lintang tengah, membuatnya ideal untuk peta regional. Hal ini sangat berguna untuk analisis topografi dan penggunaan dalam pemetaan iklim. Kekurangannya, meskipun efisien, proyeksi kerucut kurang cocok untuk peta dunia secara utuh karena mampu menyebabkan distorsi signifikan di daerah kutub serta kesulitan dalam representasi global. Nah, penggunaannya pun terbatas. Proyeksi ini lebih tepat digunakan untuk area yang lebih kecil dan spesifik, sehingga penerapannya dalam peta global tidak optimal dan dapat mengarah pada kesalahan interpretasi. Nah, yang terakhir ada proyeksi azimutal. Kelebihan dari proyeksi azimutal menawarkan jarak dan arah yang akurat dan titik pusat. Ini sangat berguna untuk peta penerbangan dari arah kutub dari eh, maaf berguna untuk penerbangan dan peta kutub di mana akurasi sangat penting. Namun kekurangannya, proyeksi ini memiliki distorsi yang meningkat saat menjauh dari titik pusat. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam representasi jarak dan bentuk di area yang lebih luas. Sedangkan penggunaan dari proyeksi azimutal sendiri sering digunakan untuk peta yang fokus pada area tertentu seperti peta kutub. Peta ini ideal untuk navigasi dan analisis lokal, tetapi kurang efektif untuk peta global. Ya, mungkin cukup sekian video penjelasan mengenai peta proyeksi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.